Om Swastiastu. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Penyusunan Analisis Standar Belanja dan Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru dan Ujian Kompetensi Keahlian pada SMK Negeri 1 Bangli. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ninengah Devi Yuliantini dengan NIM 20291411016. Lanjut saja ke bagian pendahuluan. Nah, di sini ada pun yang melatar belakangi penelitian saya ini. Yang pertama adalah pendidikan, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan itu diatur menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual. Nah, salah satu program pendidikan di Indonesia itu adalah wajib ditempuh selama 9 tahun, dimulai dari sekolah dasar, SMP atau sekolah menengah pertama, dan SMA atau sekolah menengah atas, atau SMK atau sekolah menengah kejuruan. Nah, SMK Negeri 1 Bangli merupakan salah satu sekolah yang setiap tahunnya melaksanakan kegiatan penerimaan peserta didik baru atau yang dikenal dengan singkatan PPDB, yang merupakan aktivitas sekolah dalam mencari dan menetapkan kriteria calon peserta didik yang hendak diterima pada sebuah sekolah. Nah, dalam menunjang kegiatan atau berlangsungnya kegiatan PPDB ini, diperlukan dana untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Anggaran atau dana untuk kegiatan PPDB ini telah diatur dalam Jankisbos yang meliputi pemenuhan berbagai keperluan seperti fotokopi, pengadaan ATK, dan lain-lain. Artinya, seluruh kegiatan penerimaan peserta didik baru ini telah dibiayai oleh dana BOS. Nah, selain kegiatan penerimaan peserta didik baru ini, ada juga kegiatan yang didanai oleh dana BOS, seperti ujian kompetensi keahlian atau UKK, yang merupakan penilaian yang diselenggarakan khusus bagi siswa SMK untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik yang setara dengan kualifikasi jenjang kedua ataupun ketiga pada KKNI sesuai dengan peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, pada pengalokasian dana, BOS ini seringkali mengalami berbagai masalah yang muncul setingkat sekolah yang dianggap tidak transparan. Nah, dikutip dari halaman nusabali.com, dalam upaya penghindaran dampak dari kesenjangan penghilangan pengelolaan dana BOS, membuat 215 kepala sekolah di Kabupaten Bangli dari 164 SD, 31 SMP, dan 20 SMA ataupun SMK diperiksa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangli yang dianggap kurang dapat memenuhi kriteria transparansi dan lambatnya pendistribusian dan pengelolaan oleh pihak sekolah. Sehingga penting bagi para sekolah atau di sekolah itu untuk menerapkan transparansi yang tinggi untuk mencegah penyelewengan, atau bahkan di sekolah itu perlu menerapkan analisis standar belanja agar mencegah terjadinya yang terjadi. Rumus yang dari itu bagaimana model analisis standar belanja kegiatan penerimaan peserta didik baru pada SMK Negeri 1 Bangli, dan yang kedua itu bagaimana model analisis standar belanja kegiatan ujian kompetensi keahlian pada SMK Negeri 1 Bangli.
Nah, untuk tujuan penelitiannya itu sendiri adalah untuk mengetahui model analisis standar belanja dari kegiatan penerimaan peserta didik baru, serta kegiatan ujian kompetensi keahlian pada SMK Negeri 1 Bangli. Untuk manfaat penelitiannya, bermanfaat untuk perluasan ilmu akuntansi mengenai penyusunan model prediksi analisis standar belanja yang diterapkan oleh sekolah, khususnya pada jenjang sekolah. Nah, yang kedua, bermanfaat bagi pihak SMK Negeri 1 Bangli yang diharapkan dapat menjadi sebagai bahan pertimbangan untuk pedoman dalam analisis standar belanja. Nah, yang terakhir itu dapat digunakan sebagai referensi yang dapat membagikan informasi baik itu teoritis maupun empiris bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang. Selanjutnya, lanjut saja ke tinjauan pustaka. Nah, adapun tinjauan pustakanya itu yang pertama adalah perencanaan dan penganggaran dana BOS. Perencanaan pada hakikatnya adalah proses pengambilan keputusan dari sejumlah alternatif atau pilihan mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang. Nah, penganggaran merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran atau budget. Selanjutnya adalah anggaran berbasis kinerja. Nah, anggaran berbasis kinerja ini atau ABK adalah penyusunan anggaran yang dilaksanakan atau didasarkan atas perencanaan kinerja yang terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta indikator kinerja yang ingin dicapai oleh suatu entitas anggaran atau budget entity. Selanjutnya adalah analisis standar belanja, atau yang kita dapat singkat itu adalah ASB. Nah, ASB ini merupakan standar biaya atau program ataupun kegiatan sehingga alokasi anggaran ini menjadi lebih rasional. Nah, ASB ini mendorong penetapan biaya dan pengalokasian anggaran kepada setiap unit kinerja menjadi lebih logis dan mendorong tercapainya efisiensi serta yang konsisten atau terus-menerus karena dengan adanya perbandingan setiap keluar atau output dan diperoleh praktek terbaik atau best practice dalam desain aktivitas. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah dasar hukum analisis standar belanja. Nah, adapun dasar hukum analisis standar belanja ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 167 Ayat 3. Nah, selain itu, dasar hukum analisis standar belanja ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, dan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Selanjutnya, untuk perilaku belanja ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah belanja variabel, di mana belanja-belanja yang totalnya selalu berubah, proporsional, atau sebanding dengan perubahan target kinerja kegiatan. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah belanja tetap, yang merupakan belanja-belanja dalam jarak kapasitas atau range of capacity tertentu totalnya tetap, meskipun target kinerjanya berubah-ubah. Yang ketiga itu adalah belanja semi variabel, adalah belanja yang totalnya selalu berubah tetapi tidak proporsional dengan perubahan target kinerja. Selanjutnya, lanjut saja ke metode penelitian. Nah, adapun metode penelitian pada penelitian ini yakni membahas tentang variabel penelitian, di mana variabel independen atau variabel X adalah pengendali belanja atau cost driver di dalam penyusunan model analisis standar belanja atau ASB. Pengendali belanja ini bisa berbeda-beda tergantung jenis kegiatannya. Sedangkan yang menjadi variabel dependent atau variabel Y adalah variabel yang dipengaruhi, yakni total belanja atau total cost dari suatu jenis kegiatan. Nah, yang kedua itu adalah definisi operasional variabel.
Variabel dependen atau Y pada penelitian ini adalah total belanja atau total cost dari suatu jenis kegiatan. Nah, ada dua jenis kegiatan yang dipilih pada penelitian ini, yaitu PPDB dan UKK. Selanjutnya adalah variabel independen atau variabel X. Pada penelitian ini yaitu pengendali belanja atau driver cost. Nah, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rencana kerja atau anggaran sekolah atau yang disingkat sebagai RKAS dan rencana anggaran belanja atau RAB yang dimulai pada tahun 2018 sampai tahun 2020 yang meliputi kegiatan penerimaan peserta didik baru dan kegiatan ujian kompetensi keahlian atau UKK. Nah, untuk teknik pengumpulan data yang digunakan itu adalah teknik purposive sampling dan studi dokumentasi, yaitu studi yang digunakan untuk memperoleh RKA atau RAB SMK Negeri 1 Bangli pada tahun 2018 sampai 2020. Nah, untuk selanjutnya itu adalah studi kepustakaan, di mana dengan membaca berbagai buku-buku ataupun literatur yang terkait dengan analisis standar belanja. Selanjutnya untuk model dan tahap penyusunan ASB itu dimulai dari tahap pengumpulan data, yakni dan yang kedua itu adalah tahap penyetaraan kegiatan, dan yang ketiga itu adalah tahap pembentukan model, yang meliputi pencarian pengendali belanja atau cost driver dari tiap-tiap jenis kegiatan. Dan yang kedua itulah pencarian nilai belanja tetap atau fixed cost dan belanja variabel atau variable cost untuk setiap jenis kegiatan. Tekniknya meliputi 3 metode, yaitu yang pertama adalah scatter plot, kedua adalah high-low, dan yang ketiga adalah last square. Nah, tahap selanjutnya itu adalah menentukan nilai rata-rata atau mean, batas atas dan batas bawah untuk masing-masing sebaran belanja. Nah, tahap yang terakhir itu adalah pendokumentasian atau perumusan analisis standar belanja. Selanjutnya adalah pembahasan di mana tahap pembahasan ini adalah meliputi yang pertama adalah tahap pengumpulan data, di mana pada tahap ini dilakukan pengumpulan data rencana kerja anggaran dan dikumpulkan melalui perolehan data dari rencana kerja anggaran ataupun rencana anggaran biaya SMK Negeri 1 Bangli tahun 2018 sampai tahun 2020. Nah, yang meliputi kegiatan penerimaan peserta didik baru atau PPDB, serta kegiatan ujian kompetensi keahlian atau UKK. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah UPTD SMK Negeri 1 Bangli. Selanjutnya adalah tahap penyetaraan kegiatan. Tahap penyetaraan kegiatan ini dilakukan setelah tahap pengumpulan data untuk mengklasifikasi data rencana kerja dan anggaran atau dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah maupun sekolah. Data yang diperoleh dari tahap ini digolongkan dalam kategori kegiatan yang memiliki pola kegiatan yang sejenis atau setara. Tahap penyetaraan kegiatan ini dapat digambarkan sebagai berikut, di mana database yang sudah didapatkan meliputi kegiatan penerimaan peserta didik baru dan kegiatan ujian kompetensi keahlian. Selanjutnya, adapun rinciannya adalah sebagai berikut, di mana kegiatan pertama yang meliputi kegiatan penerimaan peserta didik baru dari tahun 2018 sampai tahun 2020, keluarannya adalah terterimanya peserta didik baru sesuai dengan jurusan masing-masing. Nah, adapun anggaran pada tahun 2018 itu adalah sebesar 63.756.500 dan untuk tahun 2019 itu adalah 62.704.200 rupiah dan untuk tahun 2020
sebesar Rp70.806.500. Untuk kegiatan yang kedua, pada tahun 2018 sampai tahun 2020, keluarannya adalah terlaksananya ujian kompetensi keahlian dengan lancar, tertib, dan tepat waktu. Nah, untuk total anggarannya pada tahun 2018 itu adalah sebesar Rp18.890.000 dan untuk tahun 2019 itu adalah sebesar Rp20.930.000 dan tahun 2020 adalah sebesar Rp21.431.200. Selanjutnya adalah tahap penentuan model. Nah, tahap ini akan dilakukan pembentukan model analisis standar belanja atau ASB berdasarkan RKAS dan RAB yang telah diolah. Adapun tahap pembentukan model ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah pencarian pengendali belanja atau cost driver. Pengendali belanja atau driver cost ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan. Cost driver ini untuk kegiatan peserta didik baru dan kegiatan ujian kompetensi keahlian itu adalah jumlah peserta dan jumlah hari. Nah, yang kedua itu adalah pencarian nilai belanja tetap atau fixed cost dan belanja variabel atau variable cost yang meliputi tiga metode. Yang pertama itu adalah scatter plot, yang kedua adalah metode high-low, dan yang ketiga itu adalah metode kuadran terendah atau last square. Selanjutnya adalah metode scatter plot, di mana metode scatter plot adalah suatu metode penentuan persamaan garis dengan memplot suatu data dalam suatu grafik. Nah, grafik yang diperoleh dengan bantuan SPSS atau IBM SPSS versi 16, di mana tujuan dari pembuatan grafik ini adalah untuk melihat kewajaran hubungan antara total anggaran dengan total driver cost kedua grafik dari kegiatan PPDB dan UKK yang menunjukkan bahwa besaran cost driver ini semakin besar cost driver ini, maka semakin besar juga anggaran yang akan dianggarkan. Selanjutnya, untuk metode high and low, di mana di sini metode high and low adalah metode untuk menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih dua titik, yaitu titik terendah dan titik tertinggi, yang digunakan untuk menghitung parameter pemintas dan kemiringan. Nah, titik tertinggi ini didefinisikan sebagai titik dengan tingkat output atau aktivitas tertinggi, dan titik terendah didefinisikan sebagai tingkat dengan tingkat output atau aktivitas terendah. Nah, adapun untuk kegiatan penerimaan peserta didik baru itu, yang tertinggi itu dari berdasarkan tabel yang telah terdapat itu, yang tertinggi adalah sebesar 2.160 OH dengan belanja sebesar 70.806.500 dan yang terendah itu outputnya adalah sebesar 1.668 dengan jumlah anggaran Rp62.704.200 serta mendapatkan selisih outputnya itu adalah sebesar 492 dan selisih jumlah anggarannya itu adalah 8.102.300 rupiah. Nah, untuk belanja variabelnya itu adalah sebesar yang didapatkan dari selisihnya itu adalah 8.102.300 rupiah, itu dibagi dengan selisih outputnya itu sebesar 492, sehingga mendapatkan 16.468.089. Sehingga dari perhitungan yang atau fungsi
belanja kegiatan penerimaan peserta didik baru ini dapat dinyatakan yaitu Y sama dengan A plus BX, di mana artinya jika dibulatkan penuh menjadi 35.546.547 ditambah 16.468X. Selanjutnya adalah untuk kegiatan ujian kompetensi keahlian, di mana titik tertinggi itu dengan output 900 dengan jumlah anggaran 21.431.200, dan output terendah itu adalah 750 dengan jumlah anggaran 18.890.000, serta mendapatkan selisih output itu adalah sebesar 150 dan jumlah anggarannya mendapatkan selisih itu sebesar 252.541.200. Nah, untuk mendapatkan belanja variabelnya itu dengan membagi selisih jumlah anggaran dengan selisih output atau OH, sehingga mendapatkan 16.941,33. Nah, total belanja atau Y-nya itu adalah sebesar 21.431.200 rupiah, sehingga untuk menghitung total belanja variabelnya itu dengan mengalihkan 16.468.089 rupiah dikali dengan 2.160 sehingga mendapatkan 15.247.197 rupiah. Dan total belanja tetap atau A mendapatkan dengan pengurangan total belanja dengan total belanja variabel, sehingga mendapatkan 6.184.3 rupiah. Dengan demikian, fungsi belanja kegiatan kompetensi keahlian itu dinyatakan sebagai berikut, yakni Y sama dengan 6.804.003 rupiah plus 16.941X. Selanjutnya adalah metode last square, di mana ada dua output dari SPSS dengan bantuan SPSS versi 16, sehingga mendapatkan output sebagai berikut. Namun sebelumnya dijelaskan bahwa metode last square ini adalah metode yang menentukan prediksi persamaan garis terbaik berdasarkan jarak atau perbedaan vertikal terkecil antara belanja aktual dan belanja yang diprediksi oleh persamaan garis. Ada dua cara yang dapat dilakukan, yaitu dengan perhitungan manual, dengan menggunakan rumus kuadrat terkecil, ataupun dengan bantuan SPSS. Nah, di sini saya menggunakan bantuan dari IBM SPSS Statistik, sehingga dari hasil output SPSS, kegiatan penerimaan peserta didik baru itu terlampir nilai R-square, yakni 98% dengan tingkat signifikan 0,9%, serta nilai tersebut secara statistik menunjukkan hasil yang sangat baik serta signifikan, sehingga model regresi untuk ASB kegiatan penerimaan peserta didik baru atau PPDB ini didapatkan Y sama dengan A plus BX, di mana Y sama dengan 33.628.735 rupiah. Nah, plus B-nya itu adalah sebesar 17.129X. Nah, dari hasil output SPSS, kegiatan ujian kompetensi keahlian, terlampir nilai R-square, yakni sebesar 99,6% dengan tingkat signifikan
yakni 4,2%. Nilai tersebut secara statistik menunjukkan hasil yang cukup baik serta signifikan. Sehingga model regresi untuk ASB, kegiatan ujian kompetensi keahlian ini, yakni sebagai berikut, di mana Y plus A plus BX, di mana Y sama dengan 5.972.660 rupiah plus B sama dengan 17.257 X. Yang selanjutnya adalah perhitungan nilai rata-rata atau mean. Nah, batas atas dan batas bawah untuk masing-masing sebaran belanja. Adapun untuk kegiatan penerimaan peserta didik baru itu, nilai mean, batas atas atau batas bawah dicari untuk memperoleh gambaran awal atas rata-rata dari pengalokasian belanja setiap jenis kegiatan dan pengendali belanja. Perhitungan nilai rata-rata batas bawah dan batas atas menggunakan objek belanja yang tersebar di database dan dihitung menggunakan bantuan software IBM Statistik. Uraian berikut ini mengalokasikan belanja dan kegiatan penerimaan peserta didik baru dan kegiatan ujian kompetensi keahlian. Di mana dari rincian alokasi belanja kegiatan penerimaan peserta didik baru itu didapatkan tabel data alokasi belanja, objek belanja, yakni berdasarkan tabel di atas. Selanjutnya, setiap objek belanja diubah menjadi bentuk persentase yang membagi setiap angka yang ada dengan total mean-nya. Dengan menggunakan rumus yang telah terlampir, yakni untuk menghitung nilai rata-rata dihitung dengan menggunakan rumus mean dikurang standar deviasi dibagi dengan jumlah mean. Nah, untuk batas bawahnya itu dihitung dengan menggunakan rumus nilai batas bawah sama dengan mean dikurang standar deviasi dibagi dengan jumlah mean, dan nilai batas atasnya itu dihitung dengan rumus mean ditambah standar deviasi dibagi dengan jumlah mean. Sehingga didapatkan data alokasi objek belanja yang telah terlampir. Nah, berdasarkan data tersebut untuk batas bawahnya itu untuk belanja makanan dan minuman itu sebesar 0,00%, dengan rata-rata 72,83%, dan batas atasnya adalah sebesar 145,66%, dan untuk belanja cetak dan pengadaannya itu batas bawahnya sebesar 0,00%, dan untuk rata-ratanya sebesar 22,91%, dan batas atasnya sebesar 45,82%. Dan untuk belanja honorariumnya itu batas bawahnya adalah 0%, dan rata-ratanya sebesar 4,26%, dan batas atasnya sebesar 8,52%. Selanjutnya adalah perhitungan nilai rata-rata batas atas batas bawah untuk kegiatan ujian kompetensi keahlian, di mana dari perhitungan yang telah dibantu dari bantuan SPSS Statistik didapatkan tabel kegiatan uji kompetensi keahlian sebagai berikut. Nah, setelah didapatkan tabel tersebut, dihitung nilai rata-rata dengan menggunakan rumus yang telah saya paparkan barusan, sehingga mendapatkan data alokasi objek belanja itu sebesar belanja makanan dan minumannya itu adalah batas bawahnya sebesar 0%, untuk rata-ratanya sebesar 52%, dan batas atasnya itu adalah sebesar 3,28%, dan untuk belanja cetak batas bawahnya itu adalah sebesar 0%, untuk rata-ratanya itu adalah sebesar 40%, dan batas atasnya sebesar 3%. Dan yang terakhir itu adalah belanja honorarium tenaga ahli dengan batas bawah sebesar
0% dengan rata-rata 8% dan batas atas sebesar 1,13%. Selanjutnya, tahap yang terakhir adalah tahap pendokumentasian ASB, di mana untuk penerimaan peserta didik baru ini dideskripsikan sebagai sebuah sistem yang dirancang untuk melakukan seleksi penerimaan peserta didik baru atau PPDB mulai dari proses pendaftaran, proses seleksi, hingga pengumuman hasil seleksi yang dilakukan secara online dan berbasis waktu yang nyata atau real time. Nah, adapun pengendali belanjanya itu adalah cost driver, yaitu jumlah peserta dan jumlah hari, dan satuan pengendali belanja atau fixed cost-nya itu adalah sebesar Rp32.628.735 per kegiatan, dan untuk satuan pengendali belanja atau variable cost-nya itu adalah sebesar Rp17.129 per jumlah peserta. Nah, untuk rumus perhitungan belanja totalnya itu adalah belanja tetap ditambah belanja variabel yang mendapatkan Rp33.628.735 ditambah dengan 17.129 dikali jumlah peserta dikali dengan jumlah hari. Dan mendapatkan alokasi objek belanja seperti tabel berikut, di mana belanja makanan dan minumannya itu batas bawahnya adalah sebesar 0% dengan rata-rata 72,83% dan batas atasnya sebesar 145,66%, dan untuk belanja cetak dan pengadaannya batas bawahnya sebesar 0% serta dengan rata-rata 22,91% dan batas atasnya sebesar 45,82%. Nah, untuk belanja honorariumnya itu batas bawahnya sebesar 0,00% dan untuk rata-ratanya sebesar 4,26% dan untuk batas atasnya sebesar 8,52%. Selanjutnya, untuk pendokumentasian ujian kompetensi keahlian dideskripsikan sebagai penilaian yang diselenggarakan khusus bagi siswa SMK untuk mengatur pencapaian kompetensi peserta didik yang setara dengan kualifikasi jenjang kedua ataupun ketiga pada KKNI. Nah, pengendali belanja atau driver cost-nya itu yaitu jumlah peserta dan jumlah hari, di mana satuan pengendali belanja tetapnya atau fixed cost-nya didapatkan sebesar Rp5.972.660 per kegiatan, dan untuk satuan pengendali belanja atau variable cost didapatkan sebesar Rp17.257 per jumlah peserta. Nah, adapun rumus perhitungan belanja totalnya itu adalah dengan menambahkan belanja tetap ditambah dengan belanja variabel yang mendapatkan Rp5.972.660 ditambah dengan Rp17.257 dikali jumlah peserta dikali jumlah hari. Adapun alokasi objek belanjanya atau ASB-nya didapatkan sebagai berikut, yakni belanja makanan dan minumannya dengan batas bawah 0% dengan rata-rata 52% dan batas atas sebesar 3,28%, dan untuk belanja cetak dan pengadaannya sebesar 0% untuk batas bawahnya dan rata-ratanya sebesar 40% serta batas atasnya sebesar 3%. Dan untuk belanja honorarium dan tenaga ahlinya adalah batas bawahnya sebesar 0% dan untuk rata-ratanya sebesar 8% dan batas atasnya sebesar 1,13%. Selanjutnya adalah penutup, di mana kesimpulannya penelitian ini menghasilkan suatu model analisis standar belanja untuk kegiatan penerimaan peserta didik baru atau PPDB
dan kegiatan ujian kompetensi keahlian atau UKK, di mana model ini bermanfaat dalam menunjang proses perencanaan, penganggaran, serta pengawasan terhadap anggaran dana BOS SMK Negeri 1 Bangli terdiri atas beberapa tahapan, di mana tahap pertama itu adalah tahap pengumpulan data, tahap kedua adalah penyetaraan kegiatan, tahap ketiga adalah tahap penentuan model, dan tahap terakhir itu adalah pendokumentasian atau perumusan. Nah, kesimpulan yang kedua itu adalah model prediksi yang dihasilkan untuk kegiatan penerimaan peserta didik baru adalah Y sama dengan 33,6028,735 ditambah 7.129X. Dan model prediksi yang dihasilkan untuk kegiatan ujian kompetensi keahlian adalah Y sama dengan 5.972,660 ditambah 17.257X. Nah, kedua model prediksi ini dapat digunakan untuk menilai kewajaran suatu program ataupun kegiatan yang dilaksanakan oleh SMK Negeri 1 Bangli sebagai salah satu UPTD di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli. Selanjutnya, untuk saran yang dapat saya sampaikan, di mana yang pertama itu adalah sebagai dasar menyusun ASB atau analisis standar belanja, sebaiknya tidak hanya menggunakan data untuk periode 1 tahun anggaran, dan untuk peneliti selanjutnya itu disarankan untuk menggunakan data dari berbagai tahun maupun dari berbagai instansi, sehingga datanya lebih representatif dan menghasilkan model prediksi yang lebih baik. Nah, saran yang kedua itu, penelitian ini hanya menggunakan data dari anggaran SMK Negeri 1 Bangli, dan diupayakan untuk peneliti selanjutnya itu lebih menggunakan data yang lebih kompleks dari penelitian ini. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih telah menyimak video ini. Semoga dapat menambah wawasan bagi teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun ucapan. Akhir dari penyampaian penelitian ini, saya aturkan Parama Santi, Om Santi, Santi, Santi Om.